di seminar yang berbicara tentang toponimi, yaitu penamaan sebuah daerah merujuk pada satu nama tokoh atau peristiwa atau juga kejadian alam di tempat itu, mereka menyebutkan bahwa ini ada kaitannya juga dengan tragedi kemanusiaan yang terjadi terhadap masyarakat Tionghoa pada waktu itu. Memang pada saat saya ke sana, saya ngelihat ada intrik-intrik yang terjadi di antara orang-orang VOC maupun orang-orang Tionghoa, Mas. Dari literatur yang udah saya baca, diperkirakan korban itu sekitar 7.000 sampai 10.000 orang Tionghoa. Orang-orang di situ disebut angke, Mas. Udah ada sebutan-sebutan angke, udah ada. Walaupun logatnya beda sama zaman sekarang. Gitu. Angke itu ya artinya kali yang dalam bahasa Sanskerta. Dan itu kayak seakan-akan memvalidasi ketika saya ngeliat di masa itu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, kita harus sering jaga-jaga kesehatan nih, apalagi di masa-masa sekarang yang cuacanya tidak menentu ya, Alif ya. Iya. Kita tahu beberapa hari belakangan ini kadang hujan begitu deras gitu ya. Semoga Sobat Time Travel selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu menjaga kesehatan. Iya. Oke. Nah, Sobat Time Travel, di episode kali ini kita akan menceritakan penelusuran Alif tentang cerita asal-usul penamaan sebuah sungai dan muara yang menjadi saksi bisu sejarah sebuah tempat yang terkenal angker di Jakarta, yang kita kenal sebagai Kali dan Muara Angke. Nah, kalau dari hasil penelitian literasi, aku tuh menemukan nih, Liv. Jadi, nama Kali Angke itu banyak diberikan untuk merujuk pada satu tokoh. Pada zaman itu ada sekitar tahun 1600-an itu ada salah satu tokoh Banten, tokoh bangsawan Banten yang bernama Tubagus Angke. Yang dia itu memimpin pasukan untuk membantu pasukan yang ada di Jayakarta untuk mengusir VOC dari tanah Batavia waktu itu. Nah, kebanyakan orang tuh mengkaitkan nama Kali Angke dengan nama beliau. Tapi ada juga versi yang lain, yang kalau misalnya orang menyebut Kali Angke, kok berasa kayak bangke gitu ya. Sorry, mohon maaf Sobat Time Travel. Tapi itu yang banyak orang langsung menangkap, mungkin ada hubungannya dengan angke. Dan ternyata di seminar yang berbicara tentang toponimi, yaitu penamaan sebuah daerah merujuk pada satu nama tokoh atau peristiwa atau juga kejadian alam di tempat itu, mereka menyebutkan bahwa ini ada kaitannya juga dengan tragedi kemanusiaan yang terjadi terhadap masyarakat Tionghoa pada waktu itu yang mengalami penumpasan oleh VOC sekitar tahun 1740-an lah gitu. Nah, kita kan sebenarnya bingung nih ya, dari beberapa literasi yang ada tentang Kali Angke, Muara Angke, selalu kan dirujuknya ke hal yang begitu. Nah, kalau dari penglihatan Alif sendiri, sebenarnya memang begitu merujuk pada kedua cerita yang tadi, satu tokoh atau peristiwa, atau memang ada pandangan yang lain, Liv, merujuk pada cerita Kali Angke? Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh Sobat Time Travel atau kalian semua yang menonton video ini semoga diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Karena kondisinya sedang tidak menentu ya. Dan cuacanya. Saat ini kan kita syuting berada di bulan Oktober 2022. 2022. Dan beberapa waktu yang lalu Jakarta itu lagi kena banjir. Iya, banjir kan? Ada beberapa tempat Dan ya. Beberapa tempat akhirnya nggak tahu gimana kok jadi kayak ada sangkut pautnya ya sama apa yang kita angkat sekarang. Bisa jadi. Kali Angke. Kali Angke. Apalagi Kali Angke itu berada di wilayah
salah satu tempat strategis, lokasi strategis di Jakarta. Iya, Jakarta Barat tepatnya. Saat ini maupun di masa yang lalu, yaitu Batavia. Dan di beberapa episode kita yang lalu, kita pernah angkat mengenai era Batavia, era Jakarta juga. Batavia waktu itu di channel Tak Berpijak. Iya, bersama teman-teman. Tapi kalau yang Jakarta dari masa ke masa itu di channel kita. Itu juga kita sedikit membahas mengenai Batavia. Dan itu juga ada sungainya. Betul. Tapi kalau ini Kali Angke. Ya. Dulu secara literasi namanya Muara Angke. Sekarang diubah jadi Kali Angke. Kali Angke. Nah, memang saya juga banyak baca beberapa literasi, Mas. Yang tadi Mas Anton sebutin juga saya juga udah beberapa baca juga. Dan sekarang kesana jadi horor ya. Iya. Angker karena katanya ada pembantaian etnis Tionghoa dan lain-lain sebagainya. Tapi akhirnya dari situ saya coba untuk pergi ke masa tersebut di mana pada saat itu masih menjadi namanya Batavia, masih di bawah kekuasaan Kongsi Dagang, ya VOC. Dan dengan izin Yang Maha Kuasa, akhirnya saya pergi ke masa itu dan saya lihat kondisi di wilayah sekitar Muara Angke pada saat itu. Dan memang yang saya lihat pada saat saya ke sana itu sebenarnya masa-masa yang enak, Mas. Karena waktu itu sempat saya bilang di episode Jakarta dari masa ke masa, salah satu tempat yang saya suka itu adalah ketika era Batavia itu. Karena vibes-nya benar-benar sangat klasik Eropa gitu. Eropa klasik ya. Dan dicampur dengan perpaduan Nusantara, akhirnya jadi sangat enak gitu hawanya. Dan ketika saya pergi ke sana untuk bicara mengenai Muara Angke, itu vibes-nya juga sama. Tapi ada suatu waktu ketika saya pergi dari beberapa masa itu, saya ketemu ada satu tragedi yang bisa dibilang tragis, tapi ternyata tidak seperti yang orang bayangkan selama ini dari apa yang dibaca sejarah itu. Kenapa saya bilang tragis tapi tidak seperti yang dibayangkan orang kebanyakan? Karena mungkin ini kaitannya sama dengan geger pecinan yang tadi Mas Anton bahas mengenai ada pembantaian etnis Tionghoa. Tapi ketika saya lihat di masa itu, orang-orang VOC memang ada bentrok dengan orang-orang Tionghoa, maupun dengan orang-orang pribumi pun juga sama. Ada singgungan-singgungannya lah. Cuman pada saat saya lihat, memang lebih besar itu antara pihak VOC dengan pihak Tionghoa. Nah, di mana sih kejadiannya? Kalau pada saat saya ke sana, itu saya lagi di wilayah-wilayah sekitar si Muara Angke itu, Kali Angke itu. Jadi saya nggak tahu di kejauhan sana mungkin ada apa segala macam. Tapi secara logika, kalau namanya suatu tragedi, pasti nggak mungkin ada di sini doang. Apalagi pada saat itu kan orangnya juga nggak begitu banyak. Makanya saya berpikir pada saat itu, jangan-jangan kejadian ini nggak cuma di titik ini nih. Bisa jadi di beberapa titik-titik yang lain juga sama, gitu. Walaupun motifnya beda-beda atau gimana kali gitu. Tapi intinya, ketika saya lihat pada saat itu, nah Sobat Time Travel, seperti yang saya bilang di awal, kita dalam situasi cuaca yang tidak menentu dan sekarang ini lagi hujan. Jadi mungkin agak sedikit terganggu ya suaranya, tapi kalaupun oke, kita bisa lanjut ya, Galif ya. Oke. Jadi intinya adalah ketika saya melihat pada masa itu memang ada bentrokan antara pihak VOC dengan pihak Tionghoa. Nah, wajar ketika adanya bentrokan itu pasti kan ada menimbulkan korban. Oke. Nah, uniknya ketika saya lihat di masa itu korbannya banyak. Kadang namanya yang tertulis dengan apa yang kita lihat itu suka beda. Ya kan? Betul. Gitu. Tapi intinya apa yang saya lihat itu banyak, tapi tidak sedramatis yang diceritakan. Dan kan kalau nggak salah ada literasi yang menyebutkan angke itu berasal dari bangke sebutan bangke gitu. Karena mayat-mayat dibuang ke kali tersebut dan sebagainya. Ada juga teori yang mengatakan bahwa angke itu berasal dari bahasa Hokkien. Hokkien itu, jadi ang itu kalau menurut bahasa Hokkien itu bermakna merah, dan ke itu bermakna kali. Jadi kalau digabungkan itu kalinya menjadi berwarna merah karena ada jenazah-jenazahnya tuh ditumpuk di kali itu. Nah, itu mungkin bisa begitu. Ketika saya lihat memang ada benernya, Mas, dari literatur yang udah saya baca, diperkirakan korban itu sekitar 7.000 sampai 10.000 orang Tionghoa. Sedangkan orang-orang VOC-nya itu mungkin sekitar 500-an orang kali, atau mungkin bisa lebih. Tapi ternyata ketika saya
perhatiin dari sudut kali yang ini, sudut kali Angke yang sebelah sini, pindah ke tempat-tempat yang lain pada saat kejadian. Nggak sebanyak itu, Mas. Gini lah, namanya bentrok pada masa itu mungkin wajar kalau misalkan ada akhirnya korban-korban yang dilarung ke air. Mungkin karena bingung untuk nguburinnya gimana, kremasinya gimana, apa segala macam, karena ribet. Mungkin akhirnya jadi zaman dulu mungkin lumrah gitu. Saat itu mungkin lumrah, akhirnya dibuang ke air. Tapi nggak sebanyak yang diceritakan dalam literatur. Nah, terkait dengan literasi nih, kalau yang aku baca itu kan sebenarnya kan nggak mungkin kan tiba-tiba langsung ada bentrokan gitu aja ya. Karena dari literasinya ini sebenarnya ada kayak gejolak politik lah. Nah, itu sorry Mas, aku potong nih. Jadi langsung nyambung aja gitu ya. Memang pada saat saya ke sana, saya ngelihat ada intrik-intrik yang terjadi di antara orang-orang VOC maupun orang-orang Tionghoa, Mas. Jadi ibaratnya gini, kalau bisa saya simpulkan bahwa tragedi tersebut, kejadian tersebut ibaratkan kayak ada oknum-oknum dari dua belah pihak yang punya urusan pribadi, urusan politik masing-masing, akhirnya punya efek ke orang banyak. Jadi nggak bisa disamaratakan bahwa etnis Tionghoa itu salah, atau mungkin itu memang VOC salah besar. Jadi nggak bisa disudutin tuh, karena kalau saya baca baca literasi, seakan-akan literasi yang ini dan literasi yang ini saling ngadu domba. Yang ini ternyata Tionghoanya salah besar karena terlalu ekonominya mendominasi pada saat itu. Dan juga banyak orang-orang Tionghoa yang datang ke Batavia pada saat itu, makin banyak. Dan sedangkan literasi yang lain-lain bahwa VOC memang salah besar karena seakan-akan menggenosida etnis Tionghoanya. Mungkin memang ada intrik politik, ada permasalahan di internalnya, mungkin di Hindia Belandanya, di Batavianya, maupun mungkin di Belandanya pada saat itu. Jadi sebenarnya orang-orang yang Tionghoa yang jadi korban jiwa ini sebenarnya istilahnya bukan semata-mata kayak VOC itu membabi buta begitu kan? Nah, gitu ya kan? Itu Mas yang dari tadi saya bilang unik tuh. Memang adanya bentrokan-bentrokan itu ya ada sebab-sebab yang tadi. Pun juga ketika di lapangan kadang ada orang yang terlalu militan, terlalu keras kali ya, berontak apa segala macam, akhirnya ya wajar ada bentrokan apa segala macam. Lagi pula kan orang-orang VOC, prajurit-prajuritnya kan pakai senjata, jadi ibaratnya lebih unggul satu tingkat dibandingkan orang-orang Tionghoa. Ibaratnya seperti itulah. Tapi intinya adalah, jadi sekali lagi saya bilang bahwa apa yang saya lihat itu tidak sedramatis apa yang diceritakan oleh literasi gitu. Apa yang saya baca di literasi sih tentang nama Angke itu sendiri itu kan masih ada perdebatan. Iya, banyak perdebatan, banyak versinya, banyak teorinya. Literasi juga banyak ya, ada yang tadi tentang dari bahasa Hokkien, Angke, terus ada yang dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta juga ada, terus dari tokoh Tubagus Angke itu juga ada. Nah, kalau misalkan saya perhatiin pada masa itu, orang-orang di situ udah nyebut Angke, Mas. Udah ada sebutan-sebutan Angke, udah ada. Walaupun logatnya beda sama zaman sekarang ya. Gitu. Wajar lah, kalau zaman dulu kan banyak orang-orang Eropa, banyak orang Tionghoa, banyak orang yang lain-lain maupun pribumi kan kadang logatnya beda-beda ya. Apalagi zaman 1700-an pada saat itu. Tapi bahasa-bahasa Angke itu udah kedengeran, ada. Nah, kalau misalkan ditarik secara literasi, kalau Angke itu menurut beberapa literasi adalah kali merah yang dirujuk kepada banyaknya korban jiwa yang dimasukin ke kali. Tapi sedangkan di zaman Tubagus Angke itu disebutkan karena ada disebut sebagai literasi kali, yang menyebutkan itu juga. River Van Angke gitu. Nah, sebenarnya nama asal usulnya itu gimana, Liv? Apakah memang lebih jauh dari masanya Tubagus Angke atau memang setiap masa itu punya punya keterkaitan sejarah dengan kali itu, jadi itu jadi kayak monumen atau saksi sejarah yang bisu lah gitu. Pada dasarnya saya nggak bisa begitu memastikan nama tersebut dari mana, tapi secara literasi yang saya baca dan apa yang saya lihat maupun saya dengar di masa itu, jadi seakan-akan ada benang merahnya, Mas. Bahwa yang tadi udah saya sebutin lah, ditambah ada literasi. Kalau nggak salah ada argumen teori dari salah satu sejarawan budayawan Betawi, Ridwan Saidi. Pak Ridwan Saidi. Beliau bilang bahwa Angke itu ya
artinya kali yang dalam. Dalam bahasa Karena Sanskerta. dan itu kayak seakan-akan memvalidasi ketika saya ngeliat di masa itu, Mas. Kalau saya berdiri di sekitaran di tepian Kali Angke, kelihatan tuh cukup dalam daripada Kali Angke yang sekarang. Mungkin kalau sekarang dalamnya bisa 3 meter mungkin. Tapi kalau dulu mungkin bisa lebih 4 meter kali gitu. Bisa segitu. Jadi mungkin ada kaitannya ya, bisa tapi kalau misalkan untuk memvalidasi nama Angke itu sendiri kapan, siapa yang mencetuskan namanya pertama kali, saya nggak tahu. Gitu. Ya, oke. Karena itu juga kan ternyata kalau misalnya Ridwan Saidi mengulasnya dalam bahasa Sanskerta, berarti mungkin bisa masa yang lebih jauh lagi dari masanya mungkin bisa gitu. Angke juga kan. Gitu. Karena sebuah nama di suatu lokasi, di suatu tempat mustahil kalau nggak punya cerita. Ya. Itu sih. Setiap layernya punya sejarah dan ternyata yang mengikat seluruh sejarah itu di situ adalah Kali Angke ya ternyata. Ya. Yang mengikat sejarah dari zaman Ratu Bagus Angke, terus kemudian zaman kolonial VOC yang ada di Batavia, terus juga yang sekarang orang kenal sebagai tempat yang angker dan dikait-kaitkan dengan peristiwa tragedi kemanusiaan di Nah, bicara tentang angker, mungkin ini sedikit aja ya. Oke. Sekarang orang banyak yang seakan-akan mau ke situ untuk membuktikan di sini angker atau enggak. Karena ada aja orang yang begitu ya. Ya, betul. Dan kalau saya lihat di masa dulu maupun zaman sekarang, tempat tersebut tetap akan ada dimanapun tempatnya, itu pasti akan ada hal-hal yang begituan. Yang gaib lah ya, dalam arti yang mungkin hantu-hantuan bahasanya. Tapi ya udah, terus mau apa lagi gitu kan. Sedangkan cerita di situ lebih menarik daripada hal-hal yang spooky gitu. Gitu sih. Oke. Mungkin cukup. Cukup ya? Udah kayaknya cukup. Kita nggak akan ada penelusuran yang kayak misalnya ada bintang tamu gitu kalau misalnya terkait dengan episode kita di Kali Angke? Insya Allah ada. Sebenarnya di setiap episode insya Allah kita membuka peluang untuk bintang tamu. Tapi mungkin di episode-episode berikutnya lebih menarik. Mungkin kita akan mengangkat sisi-sisi Jakarta yang lainnya bersama dengan teman-teman bintang tamu. Bintang tamu, oke. Ini kan baru satu spot nih kali ya, ini. Betul. Mungkin ada spot-spot yang lain yang di masa lampaunya punya cerita, bahkan yang di masa yang lebih dulu lagi punya cerita yang lebih keren. Oke. Alif, terima kasih atas cerita penelusurannya. Nah, Sobat Time Travel, ternyata dari cerita yang Alif lihat sendiri di peristiwanya di masa lalu, ternyata ada sesuatu hal yang di luar dari bayangan kita gitu ya, dari yang kita baca di literasi. Nah, semoga ini memberi manfaat pada cerita nama asal-usul tentang Kali Angke. Oke, Sobat Time Travel, tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.